Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Ada seorang janda di dalam firman Tuhan yang dalam keadaan kesesakan. Tema hari ini adalah pemulihan di tengah-tengah kesulitan atau kesesakan. Kita buka di 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama dengan tema minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Aku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Dalam kisah ini dikatakan ada seorang istri daripada salah satu istri-istri para nabi yang mengadukan segala kesesakannya, segala kesulitan hidupnya, mengadu kepada seorang abdi Allah yaitu Elisa. Dia mengatakan bahwa dalam keadaan kesesakan, suaminya baru meninggal, dan suaminya tidak meninggalkan harta apapun, tetapi justru mendatangkan hutang. Dan penagih itu datang untuk mengambil kedua anaknya untuk menjadi budaknya. Ini masalah besar. Suami sudah meninggal, ternyata meninggalkan hutang. Kayaknya tidak terlalu sedikit hutangnya, karena penagih itu harus mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Penagih ini menagih dengan satu ancaman yang besar. Anak yang keduanya itu sudah tidak ada lagi anak untuk diambil menjadi budak, sedang dia sendiri sudah tidak punya suami, semuanya sudah tidak punya, penghasilan pun juga tidak ada. Tetapi seorang janda ini dalam keadaan kebingungan, dia mengadu kepada seorang yang tepat, yaitu abdi Allah, yaitu nabi daripada Allah, Elisa. Utusan daripada Allah, dia mengadu untuk dengan tujuan supaya mendapatkan satu solusi yang diinginkannya. Tetapi apa yang dia dapat? Nabi di dalam ayat yang kedua, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu?"
Beritahukanlah kepadaku apa yang kupunya di rumah. Secara logika, apa yang ada? Karena janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah. Sedang dia menginginkan satu solusi. Tetapi Elisa mengatakan apa? Justru sebaliknya apa yang diperkatakan. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Bingung. Gak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Kemudian ayat yang ketiga, lalu Elisa berkata, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ini juga sesuatu permintaan daripada Elisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Karena janda ini punya hutang yang banyak. Kalaupun dia harus ke tetangga kiri kanan, membuka pintu baginya, karena dia cukup banyak. Tapi janda ini terus melakukan apa yang diperkatakan Elisa. Dia melakukan dengan pekerjaan yang serasa sepertinya tidak mungkin, aneh, tapi dia belajar untuk taat. Mari saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar apa yang menjadikan satu respon daripada si janda ini sehingga dia diberkati Allah secara luar biasa. Yang pertama, dia itu melakukan tanpa membantah, tanpa tawar-menawar, tanpa dedeng aling-aling. Dia melakukan tepat seperti apa yang Elisa katakan. Meskipun secara logika tidak mungkin. Dia pergi ke sebelah-sebelah untuk meminjam. Bukan meminjam, saudara, saya peralat, meminta bejana kepada tetangga-tetangganya. Bukan pinjam, tapi minta. Saudara, dengan muka yang tebal, dia pun ke sebelah, ke tetangga-tetangga untuk minta bejana-bejana itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada barang yang mustahil. Janda ini melakukan tepat seperti apa yang diperkatakan oleh Elisa. Tanpa membantah, tanpa tawar-menawar. Yang kedua yaitu melakukan dengan baik. Melakukan kerjasama yang baik. Elisa mengatakan bahwa masuklah, tutuplah pintu, dan dekatkanlah bejana-bejana itu dan tuangkan minyak itu kepada bejana-bejana. Minyak yang tinggal sedikit harus dituangkan kepada sekian banyak bejana-bejana. Dia melakukan yang di luar nalar manusia. Tetapi ada satu kekompakan yang baik bekerja sama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak protes, anak-anaknya tidak mengatakan sesuatu yang gak mungkin seperti sesuatu yang untuk melawan. Tetapi anak-anaknya juga taat. Melakukan seperti apa yang Nabi Elisa. Dan mulailah mereka menuang minyak itu satu bejana ke bejana yang lain tanpa berhenti. Minyak itu mengalir satu bejana ke bejana yang lain tanpa berhenti. Terus minyak itu memenuhi bejana satu dengan yang lain. Bejana besar, bejana kecil, bejana apapun diisi hingga penuh. Tepat, melakukan dengan baik. Ada kekompakan, ada kesatuan. Yang ketiga yaitu keluarga ini bekerja dengan semangat, fokus. Tidak ada sesuatu yang dikatakan untuk
kepo kepada tetangga kiri kanan. Tadi aku minta bejana orang si A, tetangga si kiri kanan. Mereka mengatakan hal-hal yang negatif. Tidak ada perkataan seperti itu, tapi mereka fokus melakukan apa yang Elisa mau. Dengan tenang, dengan diam, dengan tepat, dengan semangat. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Semua sudah penuh, semua sudah meluber. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mujizat besar terjadi bagi janda ini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah lebih dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, jika kita taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, melakukan dengan tidak membantah, melakukan tidak dengan tawar-menawar, sesuatu yang sepertinya aneh, mustahil. Tetapi kalau kita mau taat, melakukan dengan baik, bekerja sama kompak kepada satu keluarga, kepada suami, kepada istri, anak, menantu, semuanya, dan bekerja dengan semangat penuh sukacita, yakin dengan iman bahwa Yesus pasti mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Maka dalam masa-masa krisis, kesesakan, kesulitan, Tuhan akan buka jalan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak kita dengar, Tuhan siapkan semuanya. Apa yang seperti Tuhan kerjakan. Mari saudara, kita belajar terus taat. Sepertinya mustahil, tapi kalau kita taat, kalau kita baik melakukannya, semuanya itu akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang singkat ini Tuhan. Dalam masa pandemi, dalam masa kesesakan, dalam masa kesulitan, Tuhan, kami percaya firman-Mu mengatakan tidak ada barang yang mustahil. Kalau Tuhan sudah turun tangan, Tuhan sanggup untuk mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu dalam kekeringan menjadi sumber-sumber kesuburan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati terus semua yang para pendengar yang mendengarkan akan firman ini. Jadikan berkat yang melimpah, dan kami percaya berkat Allah akan turun pada mereka kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pada kekasih-kekasih Tuhan, dan terus berjalan dengan Allah. Immanuel. Amin.